Hey, yo Tsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Untuk chapter ini, mari kita mulai dengan judulnya yakni 1 detik. Ini benar-benar sebuah simbolisme yang halus merujuk kepada momen singkat ketika Gaban membutuhkan putranya untuk bertahan sebentar saja. Tetapi pada akhirnya sampai dia menyusulnya dan menyelamatkannya dari cengkeraman Gunko. Seperti julukannya yakni tangan kiri Raja Bajak Laut. Gaban di usia yang ke-70 tahun tidak kehilangan tekadnya dan kekuatannya pun tidak goyah. Hanya beberapa detik sebelum dia berhasil mengalahkan salah satu anggota Ksatria Suci, namun kesepakatan di antara mereka begitu berat sebelah sehingga ini bukanlah pertarungan sebenarnya yang kita inginkan. Para Ksatria Suci ini sudah curang menggunakan Sandra. Benar-benar sangat pengecut. Di chapter ini juga Gaban terlihat mengesankan. Dia menghancurkan kemampuan lawannya untuk beregenerasi dan serangannya kemungkinan besar diresapi oleh Haki Hauzogo. Tetapi mungkin tidak hanya Haki saja yang menjadi faktor yang menyebabkan regenerasi tersebut. Sepertinya ada hal lain yang harus segera Gaban ini ajarkan ke Luffy dan kawan-kawannya nanti. Anehnya adalah Saint Somers, meskipun terpotong menjadi 2 dan tak dapat beregenerasi, dia terlihat masih hidup dan juga sehat. Ini menegaskan bahwa wujudnya abadi dan tidak dapat mati. Tidak peduli seberapa banyak tubuhnya ini hancur. Nah, sekarang kita pun punya 2 kemungkinan dalam hal ini. Pertama, Im-sama yang memberikan kekuatan keabadian, awet muda dan juga regenerasi adalah satu-satunya sumber kekuatan tersebut. Dan siapapun yang ingin menghancurkan mereka, sumbernya ini harus menghilang, maka efeknya pun akan menghilang juga. Kedua, Oda mungkin terinspirasi dari legenda yang bernama Leech, seorang manusia yang menjadi abadi setelah menyembunyikan sebagian jiwanya dalam wadah ajaib yang dikenal sebagai Pilasteri. Dia tidak akan mati kecuali wadahnya ini hancur, bahkan jika tubuhnya hancur beribu-ribu kali. Nah, sekarang kalau kita terapkan pada Ksatria Suci dan pada Gorosei, maka mungkin masing-masing dari mereka memiliki wadahnya sendiri, yang dimana jiwa mereka pun disemayamkan di sana. Lalu wadah-wadah ini pun diserahkan kepada Im-sama untuk memastikan mereka ditundukkan sepenuhnya olehnya. Ini pun menjelaskan mengapa dia mampu membunuh Saturnus, karena dia menghancurkan wadah rohnya dan dia langsung mati seketika saat itu. Kita kembali lagi ke Gaban. Orang ini memang mampu mengalahkan para Ksatria Suci dan jika bukan karena kenyataan bahwa anak-anak adalah kelemahan dari ayah mereka, dia akan berhasil menyelamatkan dan membebaskan semua adik anak-anak. Namun sayangnya Gaban jatuh ke dalam apa yang dikatakan oleh Dragon dan merasakan kepahitan yang telah dirasakan oleh Kuma. Ini dalam hal ketika Gunko memanfaatkan rasa takutnya terhadap putranya dan memberikannya pukulan yang menghancurkan yang membunuhnya dalam sekejap. Karena sudah jatuh ke dunia bawah, bukan tidak mungkin kelompok Luffy akan menemuinya di sana. Dan mungkin saja Chopper yang mengikutinya pada chapter ini akan menjadi orang pertama yang mengobati luka dari Gaban. Bahkan menceritakan kejadian yang menimpanya ini kepada Luffy dan juga kelompoknya nanti. Sekarang Nami dan juga kru yang lainnya telah mengetahui identitas asli dari Chopper Gaban dan tidak lagi menganggapnya sebagai ayah Dali Kolon saja, namun sekarang sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut yang mungkin akan membimbing mereka ke Poneglyph terakhir. Bagi Gunko, jeritan Kolon menyadarkan dirinya dengan kenangan akan ayahnya dan sepertinya dia telah menderita apa yang telah diderita oleh Kolon sebelumnya. Dia juga merupakan titik lemah bagi ayahnya dan cinta ayahnya kepadanya adalah kehancuran baginya sendiri. Kemudian kita melihat bocoran masa lalu dari Gunko ini. Dari caranya memanggil ayahnya dengan sebutan Otto-sama, kita dapat mengetahui bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan dan bahkan mungkin seorang putri dari kerajaan lampau. Ini bisa jadi adalah kerajaan yang sama tempat Brook menjadi kesatria dan melalui kerajaan itulah ia mengenal dan menjadi dekat dengan ayahnya dan hubungan kebapakan pun terjalin di antara Brook dan juga Gunko ini. Mungkin Brook melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kejayaan kerajaan itu terhapus, bagaimana kerajaan itu dibunuh dengan tangan pemerintahan dunia, dan bagaimana senyum seorang gadis kecil ini dicuri, tubuhnya dibakar, dan kini masa depannya padam, dan akhirnya masa depannya hilang.
Sebaliknya kita melihat betapa kesedihan tampak jelas dari raut wajah milik Gunko saat dia melihat Raunia menangis atas keselamatannya. Karena Gunko ini tentu tahu keselamatannya diperoleh dengan mengorbankan sejarah bangsanya dan warisan leluhurnya, yang mengindikasikan bahwa Gunko sendirilah mengalami nasib yang sama dengan Raunia. Dia selamat namun kehilangan ayahnya dan kerajaannya pun dibantai pada saat itu oleh pemerintahan dunia. Dari tragedi Gunko ini mungkin mimpi rumbar pirate pun lahir untuk menghadirkan senyum dari wajah anak-anak yang sedih di penjuru dunia melalui musik mereka. Jadi meskipun ya Gunko telah kehilangan ingatannya, hatinya secara tak sadar masih melekat pada musik Brook dan lagunya New World yang menunjukkan kerinduannya akan dunia yang lebih baik dan mimpinya yang mendalam akan fajar cerah yang akan membawa kehidupan dunia kembali dari kehidupan suram yang dia miliki. Coba saja kalian maknai bagaimana lirik dari lagu New World milik Brook ini ya. Namun di chapter ini sayangnya bagi Gunko, begitu dia mendapatkan kembali ingatannya dan terbangun menjadi dirinya yang dulu, Im Sama pun mengejutkannya dan mengambil alih tubuhnya, lalu turun ke Elbaf yang menjelma dalam tubuh gadis yang malang ini. Ini artinya wujud spiritual dari Im Sama telah hadir di negeri Elbaf, dan tandanya adalah berubahnya mata dari Gunko yang menjadi sesuatu yang menyerupai mata dari Im Sama, dan mungkin jiwa Gunko kini telah tertidur lelap tanpa diketahui sama sekali. Anehnya, semua kesatria menyadari keberadaan dari Im Sama ini, artinya bukan hanya 5 Gorosei yang bertanggung jawab, tetapi kesatria suci ini pun juga terhubung secara mental dan juga spiritual dengan Im Sama. Alasan untuk hubungan ini tentu saja adalah tanda yang terukir pada tubuh mereka yang merupakan rahasia yang menghubungkan mereka dengannya dan membuat mereka tunduk pada Im Sama ini. Namun tampaknya Gunko mempunyai tempat khusus di hati Im Sama, lebih dari kesatria suci yang lainnya, karena seperti halnya Gorosei, dia menikmati awet muda, mungkin karena ia adalah wadah pilihan yang dibawa oleh Im Sama ketika ia turun ke bumi dan bergerak bebas di atasnya. Kalau Im Sama ini punya kemampuan merasuki siapapun yang dia mau, tidak menutup kemungkinan bahwa Vivi adalah kandidat untuk menjadi wadah selanjutnya menggantikan Gunko di masa mendatang. Dan kini setelah Im Sama turun ke tanah dan menjadi murka oleh lambatnya para kesatria suci menjalankan tugas mereka, ini merupakan pertanda bahwa situasi di Maria-Joa telah mencapai tingkat krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga pukulan yang menimpanya kali ini sangat menghancurkan dan menyakitkan, sehingga memaksanya untuk memanggil sendiri seluruh pasukan pertahanannya. Jadi kemungkinan besar Teach tidak akan tinggal diam, tapi akan ikut campur dalam kekacauan tersebut selama ia masih konsen dengan pergerakan pemberontak dan krisis dari Maria-Joa. Namun kemungkinan besar pergerakannya ini akan menguntungkan pemerintah, bukan pemberontak, dalam upaya mendapatkan pengakuan atas Pulau Hachinosu sebagai kerajaan yang sah nantinya. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi, terutama jika pemerintah tidak mampu mengekang pemberontak sendirian. Terlepas dari semua hal ini, kepanikan dari Im Sama pun dalam menyelesaikan misi para kesatria suci ini menegaskan bahwa dia telah memutuskan untuk mengambil tindakannya sendiri sekarang, yang membuka 2 kemungkinan pintu rangkaian dari peristiwa ini. Pertama, jika Im Sama berhasil dalam misinya ini, Elbaf akan berada di bawah kendali pemerintahan dunia dan Jarul akan ditunjuk sebagai perwakilan resmi pasukan dari Elbaf dan pengikut setianya. Dari sinilah kita bisa menemukan penafsiran simbolis dari perkataan dari Oda Sensei tentang Jarul ketika dia menunjukkan kesukaannya pada wanita yang lebih tua. Ia bahkan menamai chapter 1141 dengan cara yang menghubungkan perkataannya bahwa Jarul menyukai wanita yang lebih tua. Jadi dengan keberhasilan Im Sama dan dukungan bangsa Elbaf terhadap pemerintahan dunia, dia kembali ke Maria-Joa bersama dengan para kesatria. Kemudian musuh Luffy di alur ini tentu saja bangsa Elbaf itu sendiri. Ini benar-benar sangat cocok jika dia akan berduet dengan pangeran terkutuk yang sangat dibenci oleh penduduk Elbaf, yakni Pangeran Loki. Namun kemungkinan keduanya adalah Im Sama terkejut dengan kemunculan dari Luffy dan rekan-rekannya sebelum menyelesaikan rencananya menggagalkan usahanya di Pulau Elbaf. Ia pun terpaksa mundur dengan tangan kosong ke Maria-Joa karena dia tidak mempunyai cukup waktu untuk menghadapi Luffy. Karena tentu kekacauan meningkat di markasnya sendiri, sehingga ia harus segera kembali untuk menggantikannya dalam pertempuran yang terjadi di sana. Yup, jadi sekian analisa Tamagon ya mengenai chapter 1149 ini. Kita akan bertemu lagi di chapter depan karena di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Jadi jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya.
Terima kasih sudah menonton dan sekian dari Tamagon. Turunkan janggar, mari kita berlabuh.